Kita tentu memahami apa tujuan dari pemerintah ya untuk bisa menstabilkan cadangan devisa kita ya. Tapi tentu ya angka 30% yang harus di-hold, apalagi selama 3 bulan, itu sangat memberatkan bagi pelaku usaha ya. Karena sudah pasti cash flow-nya itu akan sangat terganggu ya dengan kondisi itu ya. Apalagi kita memang belum belum jelas ya nanti mekanisme penggunaan dana itu seperti apa gitu. Ini masih banyak teman-teman pengusaha yang bingung ya, bingung terhadap aturan-aturan baru ini. Ini yang saya kira di dalam pertemuan kita di Apindo dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan aturan ini itu banyak menjadi keluhan bagi kita semua. Oke, baik. Keberatan begitu ya Pak Iwan ya di angka 30% ini. Tapi andai kita amati secara pernyataan memang sudah digaungkan begitu ya aturan ini atau sudah diresmikan bahkan oleh sejumlah pejabat publik. Dan andai kita cermati juga dari pernyataan Menteri SDM ya, Arifin Tasrif yang mengatakan 30% ini angkanya memang tidak akan mengganggu cash flow dari perusahaan. Pak Iwan, apakah memang dengan angka 30% ini sebelumnya pemerintah dan juga pelaku usaha tidak duduk bersama menentukan besaran 30% ini? Silakan. Ya kalau sebelumnya kan tidak ada angka 30%, sekarang itu kena 30% ya. Kemarin kita dalam diskusi itu misalnya ada beberapa sektor ekspor itu keuntungannya aja nggak sampai 10%, sekitar 5% begitu ya. Jadi kalau kemudian dari hasil penjualan diambil 30% itu kan udah makan modal. Nah kalau itu 3 bulan, kalau kemudian eh, apa namanya, ini kan per dokumen ya. Kalau misalnya satu kali dokumen ekspor kena 30%, dokumen kedua kena lagi, ketiga kena lagi, ini kan berarti modal kita akan tergerus. Ya, ini jelas-jelas akan membuat cash flow dari pelaku ekspor itu akan sangat-sangat terganggu ya. Dan ini bisa mengganggu ekspor secara keseluruhan ya. Oleh karena itu kita masih berharap ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk berbicara sehingga kita kemudian bisa mengamankan kebijakan pemerintah ini real di lapangan bisa dilakukan gitu. Ini khawatirnya kalau teman-teman itu kemudian kesulitan untuk bisa mengikuti aturan ini sehingga ekspornya pun menjadi terganggu. Itu seperti itu sih sebenarnya. Oke, baik. Pak Iwan, dengan keberatannya di angka 30% yang mana Anda katakan tadi tidak ada angka 30% begitu ya sebelumnya di kesepakatan antara para pelaku usaha dan juga pemerintah. Apakah nantinya juga para pelaku usaha ini yang tentunya dirugikan dari angka 30% ini juga akan melakukan atau berpeluang melakukan perbuatan melawan sistem atau birokrasi yang tersedia? Kita belum jauh sampai ke sana ya, kita belum berpikir gitu karena kita berpikir bahwa tujuan pemerintah tentu baik ya, kita pun tentu akan mendukung itu, hanya mungkin detailnya yang kita mesti membicarakan lagi ya. Kita misalnya kan ini berlaku 1 Agustus, tapi kemungkinan nanti ada masa transisi lah, karena kan ini memang mendadak ya. Jadi para pelaku usaha juga banyak yang tidak mengerti, pasti ada masa transisi yang waktunya cukup ya. Ini kan kalau nggak salah ada 3 bulan. Kita berharap bisa lebih dari itu, sehingga kita ada waktu untuk melakukan penyesuaian dan juga mendiskusikan lebih detail gitu ya. Kita paham misalnya sektor-sektor yang terkena itu pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan ya saya kira itu 4 sektor yang paling utama. Nah ini HS-nya tadi sudah disebut meningkat dari sekitar 1.200 menjadi 1.500 gitu ya. Nah ini yang mungkin kita masih ada ruang untuk berdiskusi ya, apakah pengertian SDA itu demikian rigidnya gitu ya. Misalnya kan ada yang berbasisnya kepada sumber daya alam, tetapi sudah diproses lebih lanjut gitu ya. Ini mestinya kalau sudah menjadi barang olahan, sebaiknya bisa dikeluarkan dari HS tadi itu, sehingga tidak semua produk olahan terkena misalnya kan. Nah kalau bisa HS-nya ini apakah bisa
lebih disederhanakan, dikurangi, dan memang yang betul-betul berkaitan dengan apa namanya sumber daya alam itu begitu. Ini saya kira kita masih memerlukan waktu untuk bisa berdiskusi ya terhadap keluarnya peraturan yang begitu cepat ini. Oke, baik Pak Iwan. Pak Iwan, Anda keberatan dengan angka 30%-nya, lalu dengan termin waktunya atau 3 bulannya, apakah para pelaku usaha juga keberatan dengan termin waktu 3 bulan yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, ini tentu 3 bulan itu kan cukup lama ya. Kalau kemudian kita ekspornya 1 bulan berkali-kali, gitu kan angka itu menjadi begitu besar. Dan itu di hold selama 3 bulan. Angka 3 bulan sendiri sebenarnya bisa setuju, bisa enggak juga gitu kita. Dalam pengertian kalau memang uang itu tidak di-lock sepenuhnya, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya untuk pengadaan bahan baku, untuk impor dan sebagainya, mungkin kita masih bisa punya nafas gitu. Tapi itu di-lock sama sekali, ini kan sangat menyulitkan ya. Berarti kita harus mencari sumber pendanaan lagi untuk bisa menutup uang yang di-lock tadi. Ini saya kira ruang yang masih kita ingin dibuka, ada diskusi, ada pembahasan, supaya hasilnya memang terbaik bagi kita semua. Oke, baik. Pak Iwan, Anda katakan akan ada ruang diskusi atau pembahasan begitu ya para pelaku usaha khususnya di Apindo dan juga pemerintah. Sebetulnya kapan dan upaya apa kiranya yang diperjuangkan selain 30% dan juga termin 3 bulan ini? Dan sejauh ini juga progresnya seperti apa? Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan begitu ya adanya nanti diskusi dan juga pembahasan terhadap pemerintah? Ini kan masih baru sama sekali ya, tanggal 12 kemarin keluar, kalau sekarang tanggal 27 kan baru kira-kira 2 minggu ya, dan kita memang belum punya konsep detail yang resmi, yang komprehensif, karena saat ini pun teman-teman masih berdiskusi untuk mempersiapkan itu ya, macam-macam isu yang tentu kita harus cermati, misalnya adanya insentif ya. Dari pemerintah kan menjanjikan akan ada insentif yang diberikan. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti apa, kita belum tahu ya. Kemudian juga masalah sanksi, tadi disebutkan sanksinya itu bisa berupa penangguhan fasilitas ekspor. Ini kalau seperti itu sanksinya nanti realnya seperti apa ya? Jangan sampai kemudian kita menjadi mati sama sekali karena sanksi yang terlalu berat begitu. Ini hal-hal yang tentu kita berharap bisa didiskusikan lebih lanjut lah antara pelaku usaha dengan pemerintah.